Nih lu nih artis-artis ya, lu pengen terkenal, bikin gosip, lu operasi, pantat lu jadi belah pinggir, gak tahan lagi. Itu gue yakin. Pantat belah pinggir bagaimana nih dia pasti naik. Enggak, karena kalau pengalaman sih temenku follow habis itu dianya masuk berita. Di capture ya, di post Atau enggak misalnya ini kita follow nih ya, terus dia ini follow nih, cari bantang dia, dinaikin beritanya gitu. enggak. Dia juga. Gue follow, gue seneng ya. Gue tuh bisa orang yang kayak, ya kita tahu kan gosip itu perbuatan yang tidak menyenangkan, tapi gue tuh seneng kalau ada orang membuat itu. Jadi kayak apa ya, kayak misalnya itu dosa. Bayangin kalau satu dunia nggak ada yang gosip, kan getol juga kayak nggak ada yang gosip gimana sih? Daripada gue melakukan, nih kayak orang yang melakukan. Jadi gue kayak Gak ada yang seru ya. Coba kita numpang. Tapi lu beneran follow gitu? gue follow terus nggak. Ingat ya gitu. para admin G Pamungkas memfollow Anda. jadi bikinlah berita-berita tentang G Pamungkas. Iya. Follow Tapi apa juga mau dibikin, masalah dia open banget sama ceweknya di sini. Aib gue juga gue open. Emang Gue pelawak justru melakukan aib baik banget. urat mautnya udah pada putus semua. Malah seneng kalau digosipin. Iya emang. Yang gue denger sih capturean itu kan ya dari orang-orang yang nge-message terus nge-DM kemudian dapat sejumlah uang ya kan. Ya percaya nggak percaya buat seru-seruan aja, nggak usah dipikirin. Ntar kalau misalnya yang dinaikin beritanya masalah orang, kalau kita ikut mikirin, kita ikut yang pusing, nggak dapet ini, nggak dapet faedahnya juga gitu kan. Ya. Gue sih emang nggak peduli sih, kenal juga enggak. Lagian tidak mempengaruhi karir gue, tidak mempengaruhi hidup gue. Kalau misalkan Hamish Daud akhirnya menikah dengan Raisa, terus itu besok gue meninggal karena nggak makan, itu nggak gitu. Jadi Cuma itu agak dedek sih orang kalau Hamish Daud gitu, cakep coy. enggak, tetap aja Hamish Daud sama siapa gue nggak adek juga. Iya sih, cuma kayak dek ya Hamish berkurang Daud. lagi manusia ganteng satu demi Di depan. Bener juga ya. Oh, kalau laki-laki langsung banget, yes, semua cowok-cowok ganteng aja nikah, yes. Dari yang jelek tinggal satu-satunya. Tapi cowok jelek sama cewek jelek juga gitu ya, yang cewek jelek sama cowok biar ganteng juga. lama kayak lo segera Iya. dipublish ya. Orang gitu. Itu kan ini kayak filosofi orang cowok jelek tuh. Biarkan saja. Masih banyak ikan di laut. Temennya, iya yang mancing juga banyak. Di mention gue, kalau gue ada asisten gue sih. Iya, ada yang ngasih tau, ada yang DM juga. Biasanya gitu. mereka kan biasa kan, ya para fans juga ada yang follow terus kayak kasih tahu gitu kayak, Pem ada berita lu nih di salah satu account. Hah? Berita apa? Iya, lu nonton konser Kahitna sama Rubin. Lu nonton konser Kahitna sama pacar aku masuk. Nonton doang. Nonton doang. Tapi itu Nontonnya fakta. Kahitna lagi. Tapi itu fakta. Fakta. Oh, Fakta. oke. Cuma nggak penting beritanya loh. Gue lagi nonton Kahitna, which is Kahitna gitu loh. Iya. Kalau aku waktu itu hoax banget beritanya, jadi waktu itu aku digosipin sekitar sebulan 2 bulan yang lalu sama Ariel Noah. Jadi waktu itu digosipin sama Ariel Noah. Jadi waktu itu konsernya ini Shane Villan yang personilnya Westlife. Waktu itu kan dia konser. Terus terus beritanya tuh banyak dari beberapa media gitu kan. Yang kayak highlight itu tuh kayak Rani Ramadhani penyebab keretakan hubungan Ariel dengan Sophia Latjuba. Wow. Sophia Latjuba sama gue gitu kan. Saingannya, Iya. katanya juga udah beda ya. Iya, terus abis itu pokoknya banyak banget dengan judul-judul berita tuh yang benar-benar memancing orang untuk klik banget gitu, kompor Clickbait banget. ya. Jadi tuh waktu itu bisa muncul gosip itu gara-gara Ariel waktu itu ada fotonya cipika-cipiki sama cewek. Banyak yang bilang itu mirip sama aku. Padahal itu nggak mirip parah, tuh cewek pakai behel, tuh cewek pokoknya nggak mirip banget deh. Tapi gara-gara banyak yang komen kayak gitu, akhirnya media-media pada ini terus akun-akun gosip itu juga pada ngepost kayak gitu. Cuman kan maksudnya kalau hoax kayak gitu kan nggak enaknya kalau orang-orang yang percaya
karena beritanya nggak enak kan. Iya, berita negatif. Rani orang ketiga gitu kan. Nah gitu nggak enaknya kayak gitu. Untuk orang yang gampang percaya, selidikilah dulu. Pertama kali gue tau dari bokap gue. Jadi kan aku punya grup WhatsApp keluarga kan. Terus bokapku tau ngirimin link gitu. Terus kayak maksudnya kayak apaan nih gitu kan nanya. Terus aku juga kaget kan. Masalahnya kayak apa banget gitu beritanya. Nggak penting dan sudah sangat terbukti hoax banget gitu. Jadi bokap lu yang tahu. Jadi bokap lu follow gitu. Enggak, mungkin bokap gue dapat dari kirimin juga. Iya. Berarti berita juga link. Terus apakah lu yakin kalau misalkan bokap lu cuma ngasih linknya ke lu doang? Bisa jadi kayak anak gue masuk nih gue. Masa Brokes. heboh nggak sama kamu sih? Anak gue, Sofia Lacuban gue. Kalau jadi bapak-bapak kan begitu ya? Curiga. Anak Iya. gue, gak banget kan anak gue. Gitu. Nah. Siapa dulu bapaknya? Gitu. Gimana ya, soalnya kayak 50-50, kadang seru sih kita ngeliat Kita ini ya kadang bacanya juga seru, cuma kadang-kadang mungkin untuk kasus-kasus yang agak lumayan parah, sensitif gitu. sensitif, Iya. misalnya kayak berita siapa dicek di rumah sakit ibu dan anak gitu kan, kayak hamil belum nikah itu kan, Waduh. itu kan kayak belum tentu hamil ya, Iya, belum bisa tentu aja hamil. nemenin saudara atau gimana. Jadi gitu. emang ada kadang-kadang apa kalau gitu. mungkin wanita kan biasanya kalau ada maksudnya kalau Keluhan. keluhan Iya. tentang bulanan apa segala macam mau ngomong harus USG kan. Sebenarnya kan harus USG, belum tentu kita ke tempat rumah sakit ibu dan anak atau bagian-bagian apa Iya. ya itu kan hamil gitu. Kalau menurut gue sih nggak bisa dipukul rata gitu ya. Jadi karena ada akun gosip yang itu ternyata beneran, tapi ternyata ada juga yang enggak banget, yang kayak biasa kita lihat di Facebook itu ajaib sekali wanita ini meninggal dan meninggalkan cahaya gitu loh, atau ada ustadz yang lagi pidato kemudian di sebelahnya ada malaikat gitu, subhanallah sekali. Itu kan kayak apa? Iya kan itu apa? Kata-kata Gosip ini religi ya, aku nggak religi ngerti ya. deh. Ya maksudnya ada, jadi nggak bisa dipukul rata. Ada jejak kaki siapa gitu kan. 10 meter kakinya. Sudah kaki sebentar terlihat di masjid misalkan gitu tuh kan, nggak ya udah nggak benar, kita udah tahu secara logika nggak benar juga. Dan itu hitungannya juga gosip kan. Iya, betul. Yang gosipin itu malah dari goib yang digosipin. Ya sebenarnya intinya balik lagi jadi netizen yang pintar Smart aja lah. sih. Maksudnya bisa membedakan mana yang benar mana yang enggak. Sebenarnya kita nggak bisa salahin akun gosip, Penggunanya. kita salahin yang percaya. Iya, yang Iya. percaya. Jadi lebih kita mikir ya, kira-kira kehidupan tuh lebih bakal maju kalau misalkan apa? Akun gosipnya itu semua bikin gosip meninggal, atau yang percaya gosip murahan yang meninggal? Ya, makanya Nah yang percaya aja jadi smartphone itu khusus dimiliki oleh orang yang Orang smart smart. juga Iya. gitu. Kalau gue kan Kristiani kan. Kalau misalnya dengar misalnya kalau kiamat tuh biasanya dengar kalau misalnya suara sangkakala gitu kan juga ada tuh yang gosip-gosip kayak gitu kan. Logikanya adalah sangkakala akan maksudnya semua orang bakalan denger gitu loh, tapi ini masalahnya cuma di bagian negara mana gitu doang, itu ya udah jelas hoax gitu. Maksudnya di Alkitab nggak seperti itu, berarti hoax gitu ya, tergantung kitanya juga sih. Jujur sih kalau misalnya berita-berita artis memang kadang-kadang kalau menurut gue ya tergantung yang sama artis yang bersangkutan juga, apakah kan ada tipe-tipe, banyak tipe-tipe artis, memang ada yang sengaja cari berita, ada yang memang apes aja gitu loh, maksudnya nggak ke situ, cuma karena kejahilan orang nge-capture atau bikin berita tuh gimana jadinya ya gitu, salah kaprah, mungkin salah informasi atau seperti apa tanpa diselidiki dulu gitu. tapi kita tuh ini ya kayak kalau gue sih ngelihat aja dari track recordnya. Sebenarnya gitu, misalnya apa yang gue tahu tentang artis itu udah cukup menjawab sih. Iya. Katakanlah ya misalkan Apalagi kalau kita kenal ya artisnya siapa gitu. iya, ini contoh ya, misalnya ini contoh aja ya, misalkan Pamela Bowie masuk ke dokter kelamin, terus tiba-tiba ada Saiful Jamil masuk ke dokter kelamin, itu jadi beda kan, kita akan mikirnya kenapa Iya. Pamela Bowie sendiri Kenapa nih? Oh mungkin dia emang apa mau ngecek aja kan, harus gitu. Saiful Jamil kenapa nih kayak gitu, kan kita udah bisa tahu track recordnya itu apa kayak gitu. Pamela Bowie ternyata jahat atau apa misalkan gitu.
Tapi ya emang lihat aja track recordnya sih menurut gue sih. Iya, Ya, makanya buat- image-nya di buat- mata masyarakat selama ini yang dia kasih tahu ya. Jadi buat artis-artis tuh ya apa ya, langkahmu harimaumu apa ya maksudnya kayak Ya tergantung dia nge-build image seperti apa di awal karirnya sampai dia dikenal masyarakat gitu sih. Kalau kita membangun image yang baik, pasti kan orang walaupun kita maksudnya pergi kemanapun kayak ke tempat apa sih yang dokter kelamin apa, orang juga nggak bakal netting gitu. Tapi kalau memang image Dari awal udah jelek, nakal, bandel, terus macam ya nggak, kita nggak bisa salahin Iya. masyarakat umum juga untuk Berpikiran menilai yang negatif. enggak gitu. Aku tuh sebenarnya tipe orang yang cuek ya, apalagi kalau Nggak nggak terlalu ada kepo-kepo nggak ada banget. yang hubungannya sama hidup aku tuh nggak aku urusin gitu sebenarnya. Jadi nggak yang sampai misalkan ada berita apa nih kayak artis siapa menghamili siapa apa gimana narkoba atau apa, kayak ya udah nggak perlu aku konfirmasi karena nggak ada untungnya juga gitu. Jadi paling ya tunggu dengar yang oh ternyata aslinya begini, oh ternyata faktanya begini gitu aja sih, nggak sampai yang kayak harus gue selidikin gitu. ya itu emang udah formula ini Iya. kayak kontroversi selalu. Selalu ada, nggak usah di Indonesia, di luar negeri pun mereka settingan tuh juga udah lazim gitu loh. Justru mereka semakin banyak settingan, semakin kayaknya ya cari-cari bahan lah buat ini. Maksudnya kan mereka kan kalau nggak ada berita juga nggak naik berita, maksudnya orang juga nggak ada yang melihat, Nggak ngomongin. ngomongin kan mereka. Kayak misalnya reporter itu kan kalau misalnya mereka nggak bikin sesuatu yang gimana banget, kadang mereka kan juga pasti deadline kan hitungannya. Ya pasti juga gue ntar dimarahin bos gue ini nggak bener, banyak banget kayak kalau kita lihat apa sih kalau yang di luar negeri itu gue suka nonton E-News ya. Itu banyak banget mereka kan beritanya lumayan eksplisit dan jauh lebih berani loh dibanding Indonesia gitu kan, demi sebuah berita gitu ya, supaya ada obrolan aja sih sebenarnya intinya. Tapi kalau kamu sendiri nggak ngerasa butuh gosip nggak sih untuk jadi populer? Kalau menurut gue enggak sih, gue nggak butuh gosip sih. Ya apa ya, kalau gue sih nunjukinnya dengan karya gue aja, nggak perlu pakai gosip. Maksudnya kayak wartawan lah, gue bikin ini begini tuh gitu nggak usah lah kayak gitu. Kalau misalnya kita bikin sesuatu yang membanggakan dan sesuatu yang besar, yang maksudnya yang positif juga, pasti orang juga akan datang mencari kita gitu. Padahal sama, lebih enak kalau misalkan orang tuh inget karya gitu, daripada ingat gosip. Makanya gue juga bingung gitu maksudnya. Sih lewat doang ya. Nih iya dan negatif kayak ini misalkan gue punya anak nanti ya, bayangin deh gue punya anak, gue ingin gue sebagai ayah yang dikenal sama teman-teman anak gue yang kayak oh lu anaknya Ge Pamungkas ya, oh yang ini kan yang bikin stand up itu kan, gue lebih suka gitu daripada yang yang jadi selingkuhan ibu pejabat kan kayak gitu. Itu gue gak suka. Apalagi selingkuhan ya, ini waktu kalau kita masih tahun 2000 itu ada gosip-gosip kayak dangdut operasi keperawanan, ya ampun. Apalagi zaman sekarang Operasi udah keperawanan tapi ngasih tahu ke orang-orang. Maksudnya ya kita udah tahu lu udah apa ya? Ya udah babe gitu. Kalau di Bandung ada barang bekas kan itu. Ya kita udah tahu kayak kilometer lu udah banyak gitu. Jadi ngapain dinin lagi? Operasi kok keperawanan makin apa? Gue takut gini nih. Kenapa sih kita tuh otak kreatif kita tidak digunakan untuk karya tapi untuk gosip? Kenapa sih? Ntar orang kita ngeliatnya ada kayak kucing gitu. Jadi bukan operasi memperkecil payudara, atau ada operasi memperbanyak payudara gitu. daya tarik gosip tuh lebih besar, kita nggak bisa pungkiri. Nih lu nih artis-artis ya, lu pengen terkenal, bikin gosip, lu operasi, pantat lu jadi belah pinggir, nggak tengah lagi. Itu gua yakin. Pantat belah pinggir gimana nih, dia pasti naik. Dan maksudnya gini loh, sekarang kan maksudnya era digital kan semuanya. Nanti kalau misalnya kita bikin gosip yang nggak penting dan menurut gue yang apa ya, yang misalnya gosip sensasional kayak gimana gitu kan, suatu hari anak kita bakalan lihat misalnya di YouTube, di portal berita kayak ih bapak gue, mak gue malu-maluin banget dulu ya. Maksudnya itu kan sebuah aib juga buat kita, maksudnya aib yang sengaja kita bongkar gitu loh. Misalnya kita sebarluasin gitu kayak
ya yang imbasnya siapa ya? Keturunan kita nantinya, entah keluarga juga, misalnya istri kita, anak kita gitu kan. Kan kalau misalnya anaknya dibully di sekolah gimana? Emang dan kita nggak bisa salin reporter, tidak bisa. Iya, nggak bisa. Karena Ya, pasar hanya menyediakan apa yang konsumen mau. Iya. Dan ini kita semua aja. Buat yang mendengar coba, kalian lebih tertarik baca artikel mana? Baca artikel ketika Presiden Jokowi datang mengunjungi Ibu Ani, atau Presiden Jokowi datang mengunjungi Ibu Ani. Sebelumnya dia makan kambing sama toge loh. Itu kayak kita mikir kayak, oh yang ini nih kayaknya nih. Toge. Mikirnya Togenya yang lebih, lihat iya. Oh ngapain dia sebelumnya makan toge sebelum ketemu Bu Ani itu kan? Orang-orang yang Gitu. kehidupannya kurang birahi, terus dia pengen cari kebirahian orang-orang lain. Orang-orang emang benar ada orang-orang kayak Jangan gitu. terlalu eksplisit. Gue eksplisit tapi menyatakan ya gue pelawak, gue menyatakan ada orang yang kayak gitu yang kita cuma ngomong biasa dia mikirnya luar biasa. Ya. Gue mau sama Pamela ya gitu aja sih, kita kadang-kadang sering ya jalan kemana nih, ngapain Orang dikira aku kan. Tulis mulutnya Kayak langsung. jalan doang, katanya satu kata doang Ya, jalan. padahal jalan doang mikir udah kayak wah apa ya Padahal misalnya dari sini jalan ke depan beli air minum gitu. itu orang-orang yang pikirannya kayak gitu ya, yang kusut gitu ya, ada tipe orangnya yang misalnya dia lagi pusing terus kita ngomong aja dakan gitu 69 dia padahal bisa aja antrian 69 masuk gitu di rumah sakit 69 masuk iya aduh saya pengen operasi nih pantat gitu kan bisa aja gitu. Jadilah generasi yang smart. Oh gue ya, dulu cuma di doang. Wow, kontribusi lo. Jadilah generasi yang smart dan tahu porsinya masing-masing gitu. Jadi misalkan kalau misalkan memang umurnya masih umur 12 tahun ya tontonlah yang layak untuk tontonan 12 tahun gitu. Maksudnya kayak iya tahu porsinya masing-masing gitu. Dan jangan terlalu gampang percaya di internet, hati-hati di internet karena internet itu cyber itu Cukup lumayan ya. cyber itu mempengaruhi dan lumayan, maksudnya bahasnya apa ya, kayak bukan keras, apa sih, kayak tough lah, dunia internet itu tough gitu, maksudnya kayak jadi kalian memang harus berhati-hati di internet Dan menggunakannya juga harus hati-hati ya. Kalau gua kejarlah duniawi atau rohani, maksudnya akhirat, surgawi, iya. Spiritual dan rohani. Sama aja pak. Spiritual dan jasmani apa sih? Enggak, kejarlah duniawi atau spiritual. Ya. Udah gitu aja. Maksudnya gini, elu dengan mengetahui fakta apakah Rani Ramadhani penyebab pecahnya Ariel Noah dan Sofia Lacuba itu tidak akan membawa lu ke duniawi apapun. Lu nggak akan dapat kerja dari situ. Bos lu nggak bakal nanya, kalau Sofia Lacuba tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Ya silakan keluar aja. Itu nggak bakal. Dan ketika lu mati, lu juga nggak bakal masuk surga. Malaikat nggak bakal nanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, kalau Rani gimana? Nggak tahu. Nggak bakal. Ya. Jadi lakukanlah hal berfaedah.